Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi Wildan dengan NIM 17056231443. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai kasus penutupan aplikasi ride hailing di Indonesia. Nah, pembahasannya seperti apa sih? Langsung aja kita simak ke videonya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih teman-teman, ride hailing itu apa sih sebenarnya? Ride hailing adalah layanan transportasi di mana pengguna dapat memesan kendaraan seperti mobil ataupun motor melalui aplikasi atau platform online untuk diantar ke tujuan tertentu. Atau misalkan kayak kita memesan sebuah makanan ataupun mengantar sebuah barang. Nah, layanan ini juga menghubungkan penumpang dengan pengemudi yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menyediakan layanan transportasi. Oke, nah perusahaan ride hailing ini juga menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan seringkali harga yang kompetitif dibandingkan dengan layanan taksi tradisional yang berada di zaman sekarang ataupun ojek tradisional. Nah teman-teman, industri ride hailing tersendiri di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi sering menghadapi penutupan atau pembatasan oleh pemerintah. Nah, analisis hukum terkait penutupan ini juga mengkaji dampaknya pada pengemudi, pengguna, dan industri serta isu persaingan, monopoli, dan perlindungan dari konsumen. Nah, dalam studi kasus penutupan akses aplikasi ride hailing di Indonesia sendiri, perusahaan ini mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan pemerintah yang membatasi akses mereka. Penutupan ini juga didasarkan pada alasan keamanan dan keselamatan, persaingan usaha, dan keseimbangan pasar. Dampaknya meliputi pengemudi yang kehilangan pendapatan, pengguna yang menghadapi ketidaknyamanan, dan potensi penurunan investasi dalam industri ride hailing itu sendiri, teman-teman. Nah, dari perspektif hukum, penting untuk mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi. Rekomendasi kebijakan meliputi menciptakan keseimbangan regulasi, dialog, dan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan ride hailing, peningkatan pengawasan, dan perlindungan konsumen yang lebih baik. Dengan pendekatan ini juga diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam penutupan akses aplikasi ride hailing di Indonesia. Nah, penutupan akses aplikasi ride hailing di Indonesia juga mengungkapkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek, mulai dari pengemudi hingga konsumen. Pengemudi yang bergantung pada aplikasi tersebut kehilangan sumber pendapatan utamanya, sementara pengguna mengalami ketidaknyamanan dan peningkatan biaya transportasi. Nah, evaluasi ini juga dilakukan dari sudut pandang hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, menekankan perlunya kebijakan yang tidak menciptakan monopoli atau merugikan konsumen secara tidak adil. Nah, keseimbangan dalam regulasi dianggap penting, teman-teman. Kenapa? Agar kebijakan tidak menghambat pertumbuhan industri atau mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan ride hailing, dan pemangku kepentingan lainnya dianggap krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen menjadi fokus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan adanya mekanisme kompensasi bagi konsumen yang dirugikan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam atas implikasi hukum dan ekonomi dari penutupan akses aplikasi ride hailing, diharapkan adanya langkah-langkah yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi dan konsumen. Nah, sebenarnya ada nggak sih solusi yang bisa diberikan? Nah, yang pertama, regulasi yang jelas dan transparan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ride hailing. Regulasi ini harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keseimbangan pasar, namun tidak memberatkan operator ride hailing secara berlebihan. Atau yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan ride hailing. Nah, pemerintah dan perusahaan ride hailing harus menjalin dialog terbuka dan kolaboratif untuk memahami kebutuhan dan tantangan masing-masing. Ini semua dapat mencakup pertemuan reguler untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Atau sebenarnya ada juga yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum yang adil. Nah, untuk pengawasan dan penegakan hukum yang adil itu pengawasan yang ketat, namun diperlukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan ride hailing di Indonesia mematuhi peraturan yang ada. Nah, pemerintah harus juga memberikan sanksi yang tepat bagi pelanggar, namun juga memberikan kesempatan untuk perbaikan. Untuk kesimpulannya, dari analisis penutupan akses aplikasi ride hailing di Indonesia, kebijakan ini berdampak signifikan pada pengemudi dan pengguna. Regulasi yang seimbang diperlukan untuk menghindari hambatan, pertumbuhan, dan masalah keamanan.
Nah, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan ride-hailing, dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai solusi berkelanjutan. Perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang kuat juga harus ditingkatkan melalui pengawasan ketat dan mekanisme kompensasi. Dengan pemahaman penyeluruh, langkah-langkah tepat dapat diambil untuk mendukung keberlanjutan dan keadilan dalam industri ride-hailing di Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kekeliruan, boleh tolong tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.